mengintegrasikan materi yang berjudul Kerjasama Ekonomi Internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah proses kerjasama antar negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Kerjasama ekonomi internasional memiliki dua dampak. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Berikut adalah dampak positif. Dampak positif ekonomi internasional yang pertama adalah meningkatkan daya ekonomi seperti impor dan ekspor barang. Jadi Indonesia itu meningkatkan ekonomi itu dengan cara mengimpor barang dari luar negeri masuk ke dalam negara kita, dan ada juga ekspor dari negara kita ke negara orang lain gitu. Nah, kedua itu ada memperkuat alur perdagangan dan akses pasar. Nah, yang ketiga, persengketaan atau pelanggaran dapat diselesaikan dengan mediasi yang jelas, transparan dan adil. Yang keempat, memperkuat dan menstabilkan keuangan negara. Yang kelima, menambah pendapatan negara lewat devisa. Lanjut, ada dampak negatif. Dampak negatif ekonomi internasional adalah menciptakan pola ketergantungan dengan negara yang lain. Jadi itu kayak tergantung banget gitu ya. Misalkan kita kayak ngambil barang elektronik seperti ngambil HP atau itu dari negara lain gitu. Jadi kita tergantung pada negara orang lain gitu. Terus yang kedua, kenaikan mata uang asing dan minyak dunia menyebabkan kenaikan kebutuhan pokok dalam negeri. Nah, terus mayoritas sumber daya manusia didominasi tenaga asing. 4, jadi yang 3 itu ya tadi, jadi sumber daya manusianya itu lebih banyak pekerjanya itu dari negara-negara orang lain gitu, bukan dari negara kita sendiri. Yang keempat, adanya campur tangan pihak asing dalam kebijakan negara dan ekonomi dalam negeri. Nah, jadi tangannya itu bercampur-campur gitu ya, bukan dari tangan pemerintah Indonesia doang, tapi banyak juga yang dari negara-negara yang lain. Next. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki 4 bentuk. Yang pertama itu ada kerjasama ekonomi bilateral, yang kedua kerjasama ekonomi regional, yang ketiga kerjasama ekonomi antarregional, dan yang keempat ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Contoh kerjasama ya. Kerjasama ekonomi bilateral itu adalah kerjasama dua negara ya. Misalkan contohnya seperti Indonesia dan Malaysia. Jadi mereka memiliki tujuan untuk bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang keamanan. Terus yang kedua itu ada kerjasama ekonomi regional. Jadi dia kerjasama ini antar negara tapi dalam kawasan tertentu gitu ya. Misalkan kayak seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, kayak ASEAN Group lah ya. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIM atau PMK. Lanjut, contoh kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama ekonomi antarregional. Jadi contohnya itu kerjasama antar kawasan ya, misalkan ASEAN sama ASEAN dengan MFA ataupun Eropa dengan APEC gitu ya. Terus yang keempat itu ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional di bidang ekonomi seperti internasional IMF yang International Monetary Fund bertujuan menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Lanjut, berikut ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu ada ASEAN. Jadi dia diciptakan pada tanggal 8 Agustus 1967. Yaitu memiliki anggota Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Yang kedua itu ada International Monetary Fund. Yaitu dibuat pada bulan Juli 1944. Nah, anggotanya itu memiliki 190 anggota. Nah, di antaranya ada Aruba, Kurakau, Hong Kong, Macau, dan Kosovo. Yang ketiga bertujuan untuk memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang. Lanjut. Nah, terus ada International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank. Dibuat pada 1 Juli 1944. Nah, memiliki 127 anggota. Di antaranya ada Antigua, Barbuda, Sao Tome, dan Principe, dan lain-lain.
bertujuan untuk mendorong investasi lewat pinjaman atau jaminan. Yang keempat itu ada ITO, International Trade Organization. Nah, lahir pada dibuat pada tahun 1947 di Aruba, Kurakau, Hongkong, Makau, dan Kosovo. Bertujuan untuk memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional. Lanjut. Yang kelima ada International Finance Corporation. Dia dibuat pada tahun 1956, memiliki 184 anggota, bertujuan untuk membantu pembiayaan pembangunan negara-negara melalui pemberian pinjaman atau penyertaan pada sektor swasta. Yang keenam itu ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Dibuat pada bulan November 1986, memiliki 21 anggota dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Lanjut. Ini yang terakhir itu yang ketujuh ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, dia dibuat pada 4 September 1961. Memiliki 13 anggota, saat ini itu ada Qatar, Indonesia, Libya, Uni Emirat Arab, Aljazair, Nigeria, Ekuador. Bertujuan untuk mengkoordinasikan masalah mengenai produksi harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak di dunia. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila berkali-kali, assalamualaikum.